Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mata kuliah statistik matematika kita akan membahas tentang distribusi normal, lanjutan dari distribusi kontinu kemarin ya. Pengertiannya, distribusi normal disebut sebagai distribusi Gauss, dimana di sini bentuknya simetris dan memiliki bentuknya seperti lonceng. Jadi ada hubungan antara ordinat pada rata-rata dengan berbagai ordinat pada berbagai jarak simpangan baku yang diukur dari rata-rata. Jadi penggunaannya untuk distribusi normal ini digunakan untuk menjelaskan proses kontinu, proses acak kontinu. Kemudian bisa digunakan untuk mendekati peluang coba acak diskrit dan sebagai dasar dari semua statistik inferensial. Nah, ini contoh bentuk dari kurva normal, jadi seperti lonceng ya. Kemudian parameter yang digunakan yaitu rata-rata dan simpangan baku. Jadi ini rata-ratanya berarti dia garis tengahnya ini, jadi di X. Kemudian simpangan bakunya sebagai kurvanya ini. Jadi ada sifat sebagian besar nilai ini, maka kurvanya itu semakin landai, berarti semakin gini. Kalau semakin kecil nilainya simpangan baku ini, maka dia semakin lancip, jadi semakin ramping. Ini kan agak gemuk, jadi kalau semakin lancip semakin gini. Itu adalah kurva normal. Nah, bentuk-bentuk kurva normal nih. Yang pertama di sini mu-nya atau rataannya itu tidak sama, tetapi nilai simpangan bakunya sama. Jadi bentuknya ini. Di simpangan baku berarti ininya. Kemudian yang ini rataannya sama, titiknya di sini sama-sama di sini, tapi simpangan bakunya tidak sama. Jadi kan tadi semakin kecil nilainya berarti semakin lancip. Berarti kan mu simpangan baku yang ini, simpangan baku yang ini mu 1, simpangan baku 1 lebih kecil dari simpangan baku 2. Jadi yang paling kecil kan ini, yang 1, yang kedua yang ini. Jadi dia semakin lancip kan, yang ini lebih besar berarti dia semakin landai. Itu juga ini, berarti ini kan semakin kecil dia semakin lancip, yang ini semakin besar semakin landai. Ini untuk yang rataannya tidak sama dan simpangan bakunya lebih kecil, yang ini, yang 1. Ini sebagai bentuk-bentuk kurva normal, bentuknya selalu simetris. Bentuknya di sini simetris, tapi bisa juga miring. Sifat-sifat kurva normal. Kurvanya berbentuk lonceng, memiliki satu puncak dengan nilai rata-rata hitung atau rataannya sama dengan median dan modus. Modusnya titik pada sumbu mendatar yang membuat fungsi mencapai maksimum yang terjadi pada ini saat rataan ini. Jadi kan jadinya dia maksimum. Kemudian kurvanya setangkup terhadap suatu garis tegak yang melalui nilai tengah. Kurva ini mendekati sumbu mendatar secara asimptotik dalam kedua arah bila kita semakin menjauhi nilai tengahnya. Kemudian luas daerah yang terletak di antara kurva tetapi di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Jadi luasnya itu sama dengan 1 karena peluang kan 1 yang besar. Kemudian kemiringan di sini sebagai derajat kesetangkupan dari suatu distribusi. Jadi ini kan miring, kalau arahnya sini berarti negatif, kalau ini positif.
mempunyai suatu daerah yang setangkup, berarti yang awal tadi itu kemiringannya 0. Sedangkan bila koefisien kemiringannya positif, berarti dia memenceng ke kanan. Bila koefisien kemiringan negatif, berarti menceng ke kiri. Dan tadi ada kemiringan, sekarang keruncingan, jadi lancip enggaknya ya. Ini mesokurtik, leptokurtik, dan batikurtik. Jadi sebagai derajat kelancipan dari suatu distribusi yang dibandingkan terhadap distribusi normal. Jadi ini masih belum normal. Distribusi normal memiliki nilai kurtosis 3 yang disebut dengan meso. Ini jika kurang dari 3 berarti platykurtis. Kalau kurtosis lebih dari 3, maka dia disebut leptokurtis. Ini bentuknya. Selanjutnya di sini tadi kan luas daerahnya itu, luas daerah yang ada di bawah kurva dibatasi oleh X1 dan X2. Ini sama dengan peluang kubah acak yang mengambil nilai antara X1 dan X2. Kalau luas semuanya ini 1, sedangkan biasanya diminta peluang antara X1 dan X2 nya. Dan kurva normal bergantung pada nilai tengah dan simpangan baku sebaran yang dimiliki. Nah, luas daerah di bawah kurva antara nilai X1 dan X2 pasti bergantung pada nilai-nilai mu dan simpangan baku tadi. Jadi ini sebagai patokannya, parameternya dibuat ini. Maka daerah antara peluang X1 antar X2 pada kurva diberi tanda sebagai arsiran seperti ini. Biasanya dicari yang ini, atau diketahui X2 saja atau X1 saja nanti. Itu contoh soal. Nah, sebaran normal baku adalah sebaran berubah acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Nah, rumus sebaran normal bakunya ini Z sama dengan X min mu per hari simpangan bakunya. Jadi ini pakai normalnya. Nah, ini jadi nilainya dicari bisa menggunakan tabel distribusi normal. Jadi setelah dihitung didapatkan nilai Z, nanti misalkan 0,35 berarti 0,3 terus pasangkan dengan 5 berarti 0,35 di sini 0,1368. Ini salah satu caranya pakai tabel. Jadi cara yang lain bisa menggunakan aplikasi Minitab atau MATLAB atau pun. Nah, ini misalkan ada studi kasus, ada diketahui nilai rata-rata simpangan baku, terus peluangnya kurang dari, lebih dari, antara, tepat. Nah, maka kalau kita gunakan perhitungan manual setelah didaftar seperti ini, rata-ratanya di semuanya 12,8 simpangan bakunya ini. Nah, ini sebagai patokan awal kita setelah diketahui rata-rata dan simpangan baku. Kalau untuk melihat peluang berat bersih kurang dari, maka P X nya kurang dari ini, maka kita masukkan tadi rataannya kan sudah dicari dan simpangan bakunya sudah langsung dimasukkan 12,9 nya, didapatkan Z nya sekian. Maka untuk mencari P nya bisa pakai tabel tadi, min 0,17 ini 0,4325.
0,435. Begitu juga dengan yang lain. Kalau ini lebih dari ini 12,9 tinggal dimasukkan. Nah, karena ini lebih dari, berarti dia kan karena kalau di dalam jadinya dia 1 dikurangi. Jika yang diketahui ini 12,9, maka untuk Z nya dia lebih dari 0,17, sedangkan ini kan yang kurang dari kita ketahui segini, maka karena ini lebih dari, maka dia 1 dikurangi, seperti itu. Jadi kalau dibuat di kurva, misalkan X nya di sini ya, berarti kan yang diarsir ini tadi kalau kurang dari, karena ini lebih dari berarti kan yang di sebelah sini. Ini X nya, ini kan yang dicari yang ini yang lebih dari, maka ini kan semuanya 1, maka untuk mencari ini, sedangkan ini sudah kita dapatkan, jadi tinggal 1 ini semua dikurangi yang ini, makanya dia digunakan perhitungan 1 dikurangi peluang yang kurang dari tadi. Kemudian kalau diantara ini X nya antara 12,4 sampai 13,2, berarti dia Z1 nya berapa, Z2 nya berapa, terus kita hitung dipecah. Dia antara 0 sampai 0,46, cari di tabel. Terus yang ini antara min 1,22 sampai 0, jadi tinggal dikurangkan. Ini kan dikurangi kenapa, karena kan ini sebelah kanan, berarti kita kan cari ini kan min 1,22, ini 0,46, berarti untuk mencari yang tengah-tengah sini berarti ini dikurangi yang ini, jadi hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang tepat berarti dia X nya sama dengan ini, diperhatikan ya tandanya, diperempat sama dengan hasilnya ini, jadi ya ini menggunakan software Minitab. Ini hanya gambaran saja ya, bisa dicoba sendiri. Jadi tadi datanya dimasukkan, tinggal dipencet histogramnya, nanti langsung keluar seperti itu. Ini lebih mudah, tapi kita harus tahu dasarnya. Jadi ini bentuk kurvanya seperti ini, normalnya, terus keluar hasilnya. Langsung keluar mean, standar deviasi, terus squamous dan kurtosis tadi, kemencengan dan kelancipan tadi sudah langsung keluar. Ini kalau lain ya, jadi kan cara membaca tabelnya seperti ini, didapatkan 1,25, berarti 1,2 terus kita pasangkan dengan yang 5 belakangnya, dapatkan ini 0,8944. Maka di sini nilai tadi ini sebagai
luas atau peluang Z kurang dari 1,25 yang digambarkan ini. Jadi Z nya yang kurang dari 1,25 diarsir ini. Sedangkan kalau kita lebih dari, berarti yang sebelahnya yang belum diarsir lagi, makanya ini tadi 1 dikurangi 0, ini tadi, karena ini kan semua luasnya 1, makanya di sini 1 dikurangi 0,8944. Sedangkan untuk daerah negatif berarti seperti ini kan berarti nolnya, negatif berarti sebelah kirinya. Begitu juga kalau lebih dari, itu 1 dikurangi. Nah ini mencari peluang sama ya seperti tadi. Jika di antara dua interval Z1 dan Z2, berarti masing-masing dicari terus dikurangkan. Yang ini 125 dikurangi min 125, 1,25. Itu juga ini sama. Jadi yang kanan dikurangi yang kiri. Ini juga. Jadi misalkan ini ada contoh upah seorang buruh per jam dengan simpangan baku, banyak buruh yang menerima upah kurang dari 7,8 dolar, berarti dia X kurang dari, nah Z nya dimasukkan, tinggal disubstitusi terus dicari peluangnya seperti itu. Terus ini berarti lebih dari, berarti X nya lebih dari 8,3, terus X nya antara 7,8 sampai 8,3, berarti ini ya gampang kan ya. Nah, untuk rumusnya tadi kan kita menggunakan rumus Z ini, Z sama dengan X min rataan persimpangan baku. Nah sebelumnya kita ada rumus lain ini, tapi untuk memudahkan, nah kita gunakan rumus X. Jadi rumus yang digunakan itu seperti ini, asal mulanya itu seperti ini, tapi untuk memudahkan penyelesaian maka dipermudah menggunakan Z sama dengan X per min. Jadi digunakan rataan, simpangan baku, dan ragam populasi, juga ada nilai eksponennya, juga ada B nya, jadi kan ribet angkanya. Nah ternyata ada cara yang lebih mudah seperti ini. Dari sini mungkin sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.